Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Fiantoro dari absen 36 kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan tentang bab 5, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoriter moneter atau dikenal dengan bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, uang kredit, suku bunga, dan lain-lain untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansi itu seperti kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi seperti peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, serta menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Lalu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kontraktif merupakan kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Contoh dari kebijakan moneter kontraktif seperti Bank Indonesia melakukan lelang sertifikat atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Baik, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Junto Nomor 3 Tahun 2004 Junto UU Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Tujuan kebijakan moneter lainnya adalah memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi, meningkatkan keseimbangan kerja dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter dimulai dari giro wajib minimum atau GMW. Ini disebut ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau disebut dengan reserve sebesar presentasi tertentu dari kewajiban lancarnya. Lalu setelah itu ada fasilitas diskonto. Ini adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dalam menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Operasi pasar terbuka atau disebut OPT. Kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli anti surat berharga jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jarak pendek. Lalu ada moral suasion. Bisa disebut juga dengan dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral, misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia, yang bersifat menyerahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Baik, kita ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal biasanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau disebut dengan spending, dan penerimaan atau disebut income, yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan fiskal defisit, kebijakan fiskal surplus, dan kebijakan fiskal berimbang. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya. Kemudian kebijakan fiskal surplus. Ini adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya. Lalu ada kebijakan fiskal berimbang. Di sini merupakan situasi kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya. Baik, kita ke tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan seperti
menurunkan pengangguran. Hal ini dilakukan dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. 2. Menjaga stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas. Lalu yang ketiga ada mendorong investasi melalui pemberian insentif, pajak, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. 4. Mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. Kita ke instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pembayaran transfer, dan mengurangi pemungutan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengendalikan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan meningkatkan pemungutan pajak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih.